Hai, ketemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid, untuk membahas perihal Vedic Astrologi. Kali ini yang mau dibahas adalah dua nama yang belakangan ini disebut sebagai calon Panglima TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono. Jenderal Andika Perkasa lahir di tanggal 21 Desember 1964, sementara Laksamana Yudo Margono di 26 November 1965. Kalau kita lihat dari Vedic Astrologi berkaitan dengan karir, tata, dan jabatan, kita bisa lihat di rumah ke-10 seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Di Vedic Astrologi itu ada rumah-rumah yang menggambarkan arti tertentu, seperti rumah ke-10 berbicara tentang karir, tata, dan jabatan. Keduanya ini hampir mirip, bedanya hanya planetnya dan juga rasinya. Kalau di rumah ke-10 Jenderal Andika Perkasa, di sana planetnya adalah Sagittarius, Lordnya adalah Jupiter, di sana ada planet Sun dan Mercury. Ya, rumah ke-10-nya tadi ya, rasinya adalah Sagittarius, kemudian rasi Lordnya adalah Jupiter, ada planet Sun dan Mercury. Sementara Laksamana Yudo Margono di rumah ke-10-nya, rasinya itu adalah Scorpio, Lordnya itu adalah Mars, dan di sana ada planet Sun, Ketu, dan Mercury. Jadi keduanya hampir mirip ya, bedanya di Laksamana Yudo Margono itu ada Ketu, sementara di Jenderal Andika Perkasa hanya Sun dan Mercury. Saya bahas dulu sedikit tentang Jenderal Andika Perkasa. Di rumah ke-10-nya, dengan adanya planet Sun dan Mercury, tergambar bahwa Jenderal Andika Perkasa memang cocok berkarir di institusi pemerintahan. Seperti ketahui, beliau saat ini adalah sebagai Kasat dan merintis karirnya betul-betul dari bawah sampai ke posisi saat ini ya, sebagai Kasat. Berarti memang jelas sekali karir pemerintahan atau di sisi pemerintahan jelas tergambar sesuai dengan Vedic astrologinya. Kemudian kapabilitasnya untuk di intelektualnya sangat tergambar. Di sana ada tadi planet Mercury, tergambar bahwa Jenderal Andika Perkasa ini memiliki kapasitas intelektual yang baik, dan seperti diketahui juga Jenderal Andika Perkasa mendapat gelar PhD-nya dari George Washington University, dan sebelumnya juga S2-nya atau masternya pun juga dari universitas di Amerika ya, salah satunya di National Defense University. Itu tergambar sekali di rumah ke-10-nya, berbicara tentang karir, tahta, dan jabatan. Kemudian Laksamana Yudo Margono, seperti digambarkan sebelumnya, juga ada Sun dan Mercury, namun di sana ada Ketu. Nah, kalau ada Ketu, artinya apa sih? Artinya adalah karir dari seorang Laksamana Yudo Margono itu memang bisa meningkat karena ada bantuan dari orang lain atau support dari orang lain. Entah itu memang orang yang percaya dengan beliau gitu kan ya, atau yang memang merasa cocok akhirnya diangkat untuk menduduki posisi tertentu. Ini saya menggambarkan dari sisi Vedic ya, jadi itu bisa diartikan sendiri seperti apa, tapi memang tergambar bahwa supportnya itu ada sehingga bisa menduduki posisi tertentu. Kemudian dari sisi pendidikan, Pak Yudo Margono ini, Laksamana Yudo Margono ini juga memang memiliki pendidikan sampai juga dengan di S2. Terlihat memang di sana kapabilitas atau intelektualnya juga tergambar. Dan tadi juga ada Sun. Sun itu juga artinya memang berkarir di bidang pemerintahan atau di institusi pemerintahan. Kalau kita lihat dari rumah ke-6 berbicara tentang hidden enemies atau kesehatan atau sakit. Saya lihat ini di Vedicnya Jenderal Andika Perkasa. Di rumah ke-6-nya ini ada Mars, ada Pluto dan Uranus. Yang saya highlight adalah Mars dulu deh ya. Mars ini degree-nya besar atau derajatnya besar. Jadi masing-masing planet berdasarkan Vedic astrologi itu ada derajatnya. Nah, makin besar biasanya itu makin terasa impact-nya.
Kalau saya lihat ini, Jenderal Andika Perkasa sering memiliki konflik yang terbuka atau office politik yang terbuka. Mungkin kita pernah mendengar ada beberapa berita yang menggambarkan bagaimana ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Walaupun itu biasa, tapi tergambar jelas di rumah ke-6-nya yang berbicara tentang hidden enemies, health, dan illness. Itu memang bisa tergambar office politics terbuka. Jadi Jenderal Andika Perkasa perlu lebih banyak memanage bagaimana ketika office politics ini muncul atau betul-betul terbuka. Kemudian tentang kesehatan dan juga illness, ini kalau sakit biasanya butuh perjuangan untuk sembuh. Jadi tentunya dengan mengetahui hal ini, kebugaran tubuh atau kesehatan dari fisik harus tetap terjaga supaya tadi terhindari beberapa hal, fisik dan mental juga ya. Nah, kemudian juga di sana ada Pluto dan Uranus, ini juga menggambarkan bahwa tentang kesehatan tadi ini tergambar lagi gitu, karena ada Pluto dan Uranus di sana, itu menggambarkan bagaimana ketika sakit itu cukup intens, bahkan terkadang pengobatannya itu mesti agak berbeda gitu. Misalnya dosisnya dikasih sama dokter biasanya untuk orang normal 2x1, ternyata untuk Jenderal Andika Perkasa gitu ya, kalau dilihat dari prediknya itu perlu lebih gitu ya, atau perlu penanganan yang berbeda. Semoga ini bisa menjadi alert, jadi tetap dijaga kesehatannya, kebugaran tubuhnya. Kita juga tahu Jenderal Andika Perkasa sangat concern terhadap kesehatan, berarti sudah sesuai Jenderal Andika Perkasa untuk hal ini, tinggal terus di-maintain supaya tetap fit. Nah, saya juga mau menyampaikan perihal siklus gitu ya. Nah, ini karena dua nama ini sering disebut sebagai calon Panglima TNI, kita lihat bagaimana sebenarnya kansnya. Kalau tadi dari rumah ke-10 sama-sama memiliki Sun, Merkuri. Hanya saja di rumah ke-10-nya Laksamana Yudo Margono tadi ada Ketu ya, berarti ada support atau bantuan dari orang lain sehingga bisa menduduki posisi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kalau dilihat dari siklusnya, saat ini Jenderal Andika Perkasa siklusnya itu adalah Venus. Nah, siklus Venus ini menggambarkan kesempatan untuk promosi sangat terbuka lebar. Namun untuk Laksamana Yudo Margono saat ini siklusnya adalah Rahu. Nah, siklus Rahu ini menggambarkan banyak challenges yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi di dunia karirnya. Kemudian problem-problem banyak banget yang muncul. Kita tahu ketika kapal selam hilang di perairan Indonesia, itu terjadi juga saat kepemimpinan dari Laksamana Yudo Margono. Nah, itu tergambar siklus Rahu ini memang bisa menggambarkan bagaimana situasi dari orang tersebut. Kalau Laksamana Yudo Margono ini berkaitan dengan challenges yang dihadapi, kemudian banyak sekali isu-isu yang harus dihandle, kemudian problem-problem yang harus segera diatasi, kecelakaan yang terjadi yang membuat harus bagaimana nih untuk menghadapinya, memanage-nya dan sebagainya. Karena memang saat ini masih berada di siklus Rahu. Jadi kalau dilihat kansnya seperti apa, walaupun kita akan serahkan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semuanya pasti terjadi karena kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kalau lihat dari siklusnya, kemudian dilihat dari tadi rumah ke-10-nya, memang Jenderal Andika Perkasa lebih memiliki kans yang lebih besar kalau dari hal itu ya. Tadi dari siklusnya yang memang mensupport untuk terjadi promosi, walaupun tentunya promosi itu juga pastinya diikuti dengan kemampuan yang ada, kemudian prestasi yang ada.
sepertinya Jendra Andika Perkasa lebih memiliki kans tersebut ya, kalau dari sisi Vedic astrologi. Saya juga mau tambahkan sedikit, saya kaitkan dengan show dari Jendra Andika Perkasa dan Yudo Margono. Kalau dari show Jendra Andika Perkasa itu adalah show naga, kemudian Laksamana Yudo Margono itu adalah show ular. Kalau di tahun macan akhir 2022, show naga ini memang memiliki peluang yang bagus atau kesempatan yang bagus bisa menjadi titik balik, dan ini menggambarkan bahwa ada sesuatu promosi juga, atau ada sesuatu yang memang lebih meningkat lagi dari sisi karir atau dari jabatan atau dari tata yang ada. Walaupun tentunya ketika ada kesempatan yang baik, pastinya juga disertai dengan juga ujian-ujian yang ada. Namun kalau untuk Laksamana Yudo Margono yang bershow ular di tahun macan air 2022, ini tergambar show ular di tahun macan air 2022 itu tidak membawa perubahan yang besar, cenderung untuk melakukan introspeksi dan bukan sesuatu yang melonjak. Itu gambarannya. Saya rasa cukup. Kita lihat nanti siapa yang terpilih menjadi Panglima TNI. Tentunya semua orang memiliki kans, namun tadi sesuai gambaran yang saya berikan, dari sisi Vedic astrologi ada beberapa hal yang memang terlihat lebih menonjol, terlihat lebih memiliki kesempatannya. Namun tadi saya ingin juga menyampaikan bahwa semuanya juga pasti atas kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, kita jumpa lagi di pembahasan Vedic astrologi untuk tokoh lainnya. Bye!